Hong tres tes tumana sidem sekarang menolong. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Dubis tingkang karya jagat. Kula nuwun papa pindah. Sedaya pini sepuh para leluhur. Jama majunya kuna purwa madya wasana. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Para ratune danyang ingkang ngemong tata jagat menika, jagat alit, jagat ageng, jagat ketinggal boten ketinggal. Para ratune danyang ingkang ngemong tlatah Nusantara, tlatah Jawa, Jawa Tengah, Jawa lan Wetan, danyang ingkang bareksa. Joko pangenan kula menembah menika lan sakiwatengan pangenan menika ugi sedaya titah ingkang sampun seda disumarekaken pangenan menika lan sakiwatengan pangenan menika ugi sedaya titah ingkang tasih wujud sukma ten pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah. Enten lepat luput dalam kekalih sawanten pangenan panjenengan menembah bekti ing Gusti lan sedaya pini sepuh leluhur saderengipun nyuwun agung pangaksami. Duh Gusti ingkang karya jagat paring sedaya kagem para ratu tini wujud sukma ten pangenan menika sedan jati mbabat dumana sidem sekarang menolong. Kula nuwun aja sing paling sepuh ning panggonan iki mlebu raga ingsun tak ijini tak buka lawang paling wedar sejatine iki panggonan apa dibangun ning erane sapa ana kedadian apa ning panggonan iki mlebu tak ijinan dinten menika ngampil ragane panjenengan Gusti Putri junjungan dalam rikala jaman seminten ingkang notok praja lasem kan agung rikala jaman seminten matur nuwun purun nyambangi panggenan ingkang jenengan paringaken dalem rikala jaman seminten matur nuwun sanget purun nyambangi sukma menika sing tesih cementel dan panggenan menika matur nuwun sampun didongakno enteng sukma kula sampun Gusti matur nuwun nyun agunge pangapura nyun agunge pangaksami bila enten raga kula di jaman seminten nyalahi patrak nerak aturan ketatanegaran rikala jaman seminten amargi kahanan amargi jiwa kula jiwa perang rikala jaman seminten atur sembah bekti dinten menika sak pindah lan pamungkasan dados kawula rikala jaman seminten
matur nuwun dalem disumpurnake. Sukma kula mantuk nebus karma. Rasamun sidem sekali. Rahayu santi wilujeng. Om Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah situs sejarah. Sudah masuk dinas PBCB yang disebut dengan situs Lasem yang berada di Lasem, Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Jadi di sini masih tertinggal wujud pondasi dari sebuah bangunan yang lebih menuju ke candi, bentuk candi, tapi memang unsurnya di sini kembali batu bata putih atau batu bata kapur ini tadi. Juga terlihat masih peninggalan berwujud batu ompak yang lumayan besar. Kemudian memang wilayah ini berwujud sekarang saat ini memang pemakaman, pemakaman kuno juga ada. Kemudian masih tertinggal tembok dengan beberapa reliefnya. Juga ada relief yang berbentuk wayang seperti itu. Tadi saya sudah menurunkan leluhur, jiwa leluhur, dan ini yang muncul memang di era-era Majapahit. Dari energi yang rasakan, ini saya akan bercerita karena memang ada hubungannya dengan lokasi yang saya datangi kemarin. Memang ada kunjungan karena undangan dari sedulur atau saudara ke daerah Lamongan, Desa Pajangan ini tadi, melakukan haul desa ini tadi, yang kemudian saya buka tempatnya ada hubungannya dengan Ronggolawe, ada hubungannya dengan Patih Nambi, kemudian ada hubungannya dengan Semi, kalau dikenal di serat-serat dan juga cerita legenda. Tapi sebenarnya namanya adalah Lasmi. Nah, ini tadi, Lasmi ini tadi. Jadi memang banyak literatur tertulis lewat prasasti tulisan Serat Negara Kertagama, juga Serat Pararaton ini ditulis banyak tentang, ini saya khusus bercerita tentang Patih Nambi dulu nggih, karena memang sangat kental hubungannya dengan tempat ini. Patih Nambi ini diceritakan merupakan anggota dari pasukan Dharma Putra yang beranggotakan 7 orang. Yang ini saya buka di situs Pelawangan ini tadi, yang berada di daerah Balong Bendo ini kalau tidak keliru, dekat Krian posisinya. Yang memang merupakan pasukan khusus yang dipilih langsung oleh Raden Wijaya di saat mendirikan kerajaan Majapahit, atau juga membantu di saat mengalahkan pasukan Mongolia ini tadi. Jadi memang Patih Nambi ini dikisahkan bahwa difitnah oleh seorang tokoh yang disebut Ramapati. Kalau istilah saya dengan energi juga secara peninggalan sejarah ini disebut dengan Dyah Halayuda ini. Kemudian dibunuh di Beteng karena saat menjenguk ayahandanya sakit yang di Lumajang. Dan salah satu saat rombongan dari Majapahit menjenguk ayahandanya Patih Nambi ini adalah salah satu seorang bupati di Lasem, disebutkan kemudian ikut terbunuh, sehingga mengakibatkan kota-kota pelabuhan di daerah Lasem ini melakukan pemberontakan. Dikisahkan seperti itu. Kita mengambil dulu secara logika nalar rasio. Kalau Lumajang ini kita tahu memang berada di dekat dengan wilayah Gunung Semeru ini, berada di sebelah selatan, dekat dengan pantai selatan. Tetapi kalau diukur secara jarak geografisnya memang masih agak jauh, ada jarak yang jeda agak jauh ke arah pantai ini tadi. Dan memang juga kalau secara kuntur tatanan budaya agama di era-era itu atau keyakinan, memang Semeru merupakan wilayah untuk sebuah pemujaan bagi para dewa dan dewi yang dianut oleh aliran keyakinan di era kerajaan kuno seperti Majapahit di era itu, sehingga sangat disucikan. Jadi kalau bagi logika saya, bila daerah suci itu mungkin tidak mungkin dibangun sebuah beteng ataupun keraton untuk yang berefek nanti berperang di tempat itu secara logika karena akan mengotori wilayah suci, tempat pemujaan para dewa. Jadi ada aturan di saat itu bahwa tempat-tempat wilayah ini yang memang berunsur untuk tempat pemujaan, untuk sebuah ritual suci untuk para dewa, itu tidak boleh dibangun oleh untuk bagi tempat tinggal khususnya, apalagi sebagai kota raja, itu tidak boleh sepengetahuan saya nggih. Jadi kembali ke sini, secara kontur wilayah tempat ini merupakan dekat dengan wilayah Gresik,
kemudian Lamongan, Bojonegoro kalau arah barat, ke timur ini memang nanti ke arah Surabaya, juga ke arah, Sumenep, Madura memang, nyebrang lewat, selat ini tadi. Secara kontur wilayah juga di sebelah utara dari Bengawan Solo. Lah, dikisahkan bahwa setelah Patih Nambi ini dibunuh di dalam beteng, kemudian kota pelabuhan seperti Sadeng dan Ketai ini melakukan pemberontakan karena tidak menerima bahwa Bupati Lasem ini ikut terbunuh di sana, dikisahkannya seperti itu. Kita pakai logika. Lumajang berada di sebelah selatan dari Bengawan Solo, sedangkan di sini berada di utara Bengawan Solo dan, wilayah Sadeng dan Ketai ini berada di wilayah utara Bengawan Solo. Kita pakai logika, walaupun pemimpinnya itu terbunuh di sebelah selatan dari Bengawan Solo yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat ini, untuk mengirim pasukan pun ke sana ataupun ke wilayah Mojokerto ini membutuhkan sangat tenaga, waktu dan cepat diketahui oleh para prajurit dari Majapahit. Logika, tapi kalau umpamanya disinilah Lasem ini tadi sangat masuk logika, gitu loh. Sehingga terjadi penumpasan, dikirim pasukan Gajah Mada untuk menumpas, pemberontakan Rakuti setelah Lasem ini meninggal ini. Nah, ini ada kisahnya juga kan. Di secara kontur wilayah memang ada penulisan bahwa Lasem itu berada di Jawa Tengah antara, Rembang dan Tuban ini. Tapi saya menemukan sebuah literatur tulisan bahwa Lasem yang di Jawa Tengah itu dari kata Laosam yang itu bahasa Cina yang mengartikan tuh banyak pohon jati. Lah, sepengetahuan saya bahwa memang di daerah Lasem di Jawa Tengah ini tadi memang banyak, tertinggal peninggalan-peninggalan, etnis Cina ini, Tiongkok ini tadi kayak kelenteng dan memang banyak orang Cinanya di sana. Beda dengan di tempat ini yang memang identik dengan, santrinya ini tadi, gitu loh. Jadi secara energi tadi yang turun memang seorang Lasemi ini tadi, yang meminta maaf pada di saat itu, menyalahi aturan negara istilahnya. Karena saya pun mendapatkan kisah meninggalnya seorang Patih Nambi ini tidak seperti yang ditulis-tulis dikenal banyak orang. Memang di selat-selat negara Kertagama ataupun Selat Praraton itu cuma kiasan bagi saya. Jadi kemarin saya membuka Desa Pajangan yang berada di Lamongan, berada di Kabupaten Lamongan ini di barat Desa Balon yang sudah saya posting videonya, bahwa Patih Nambi setelah pemberontakan Ronggolawe ini tadi, diminta untuk menggantikan Ronggolawe untuk memegang wilayah utara dari Bengawan Solo atau pesisir utara pantai, bagian dari Majapahit. Karena ini sampai ke ujung galuh atau, Surabaya ini merupakan basis sangat penting sebagai bandar angkatan laut dari Majapahit, juga bandar perdagangan bagi penyokong Majapahit. Karena dikenal banyak literatur tulisan, Lasem itu merupakan negara vasal. Negara vasal itu adalah negara pendukung yang diberikan perlindungan oleh negara utama bila ada kejadian apa atau penyerangan seperti otonomi daerah seperti itu. Jadi, bila bisa berdiri sendiri tapi tergantung oleh negara yang utama, itu Lasem di era Majapahit. Jadi secara, tata letak geografis dan budaya, untuk tempat strategis banget daerah ini untuk menjadikan bandar di saat itu, entah sebagai bandar tempat pasukan angkatan laut ataupun bandar perdagang lewat laut ini tadi. Ini pakai logika dulu nggih. Jadi kalau saya mendapatkan di saat itu Patih Nambi setelah menggantikan seorang Ronggolawe, menjadi utusan ataupun pejabat sementara untuk menggantikan Ronggolawe di daerah Tuban ini tadi, datanglah utusan dari Prabu Jayanegara yaitu Ramapati sendiri yang membawa makanan yang diberikan kepada seorang Nambi, dan makanan ini berisi racun. Di saat itu, di saat kerajaan, seorang, bawahan atau kawulo menolak pemberian atau kiriman dari seorang raja, entah itu barang, entah itu makanan, itu sama saja dengan memberontak. Seorang Nambi atau Patih Nambi ini seorang empu yang sangat mumpuni dalam keilmuan. Dia paham bahwa ini makanan ada racun. Dia ibarat, memakan buah simalakama. Tidak dimakan, itu berarti dia memberontak kepada rajanya, Prabu Jayanegara, dimakan dia akan mati. Oleh kesaktiannya dia mampu untuk kasarnya ngomong, menahan racun ini jangan sampai dia terbunuh di saat itu. Kemudian di saat sakit, dia pulang ke rumah ayahandanya yang berada di Lumajang, dikisahkan. Padahal ada tertulis bahwa Raden Wijaya memberikan wilayah kekuasaan setelah mendirikan Majapahit kepada Arya Wiraraja ini di daerah Lamajang.
bukan Lumajang, tapi diartikan kepada Lumajang ini tadi. Lamajang itu bisa dari, cepatnya ngomong lemah abang. Memang daerah sini, unsur tanahnya memang agak kemerah-merahan, jadi memang, dia kalau bahasa Jawa itu namanya lemah abang, kayak itu loh. Dan kemudian tertulis bahwa Arda Wiraraja ini kan dibuang ke Sumenep. Kalau dari Lumajang ke Sumenep itu sangat jauh, tapi kalau dari sini ke Sumenep sangat dekat. Nah, itu pakai logika lagi. Jadi bagi saya pribadi dengan secara energi bahwa inilah dulu bekas dari wilayah kekuasaan Bre Lasem. Kemudian dikisahkan juga bahwa eh, Patih Nambi ini dan Rasemi ini terbunuh di sebuah tempat disebut yang ada Candi Randu Agung. Memang di sini ada pohon besar dan bawah pondasi bangunan ini memang bentuk seperti candi. Gitu loh. Ini yang di era-era Majapahit. Tapi di eranya awal-awal matraman Islam ini memang muncul satu yang agak saya aneh. Seorang Sunan Kalijogo. Ini agak panjang ya ceritanya karena di sini tumpuk beberapa energi. Jadi dari bentuk bangunan yang sekarang dibangun, bentuk candi ini bawah memang pondasi candi, tapi di atas energinya seperti sebuah tempat ibadah untuk aliran yang disebut sekarang Islam. Saya memang netral sebenarnya agama gitu loh. Dan juga ada relief di tembok yang menggambarkan wewayangan. Kita tahu seorang Sunan Kali ini memang identik dengan penciptaan tokoh dan beliau memang seorang berdakwah, melakukan dakwah ini dengan cara menggelar pewayangan ini tadi dengan ada cerita-cerita Pandawanya. Memang Pandawa memang dari era-era Kediri nggih. Dan beliau menggunakan cara pewayang ini untuk berdakwah. Jadi di era Mataram Islam ini di sini kental energi dengan seorang Sunan Kalijaga. Gitu loh. Jadi memang Sunan Kalijaga memang sebenarnya masih keturunan dari seorang Patih Nambi. Darahnya masih ada dari Patih Nambi ini dari wilayah Brewengker ini tadi. Jadi di sini memang penuh dengan energi ya, bertumpuk-tumpuk dan memang penuh dengan aura dendam yang banyak sukma kumoro istilahnya dalam ilmu Jawa yang memang butuh dinetralkan. Jadi secara inti disinilah dulu bagian dari wilayah Bre Lasem dan yang tertinggal bangunan ini adalah disebut dengan bangunan Candi Randu Agung ini tadi. Kembali saya pribadi sebagai mediator bila ada salah ucap dalam ngedar dalam suatu kisah, saya pribadi memohon maaf pada leluhur semuanya. Maaf cuma itu yang bisa saya benar dari interaksi energi tempat ini. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.